Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, bagaimana kita berdoa? Berdoa. Hadir. Hadir. Ani. Hadir. Nisa. Zahra. Bunga. Kenji. Bella. Hadir. Dwi ada. Arhan. Fikri apa? Kayla. Iken. Hadir. Farhan Hidayat. Melan. Hadir. Bentara Hayu. Niko. Muhammad Fikri. Iken. Andu. Hadir. Mata Syarifah. Renida. Rehan. Hendra. Rehan tadi kita balik. Rizka. Rizka ada. Putri. Putri. Sabila. Sika. Mariska. Pantri. Ika. Yaman. Terus Buman. Zipa. Mina. Jadi orang tuanya ada masuk ya nak? Ya. Kita doakan semoga cepat sembuh ya nak ya. Amin. Sebelumnya sudah nano, semangat dulu belajar lagi kok. Ibu tes semangat kalian hari ini. Kita sedikit dulu, selamat berdiri. Ibu berikan instruksi terlebih dahulu. Kalau ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau ibu bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau ibu bilang sore, kalian tepuk tangan 3 kali. Dan kalau malam hening, paham? Paham. Ulangi, pagi tadi berapa kali? 1. Siang 2. Sore? Iya. Malam tadi? Sudah ya? Selesai ya nak? Pagi, siang, sore, malam. Pagi, sore, malam. Sekali lagi. Belajar. Sore, pagi, sore, siang, malam. Sekali lagi konsentrasi ya. Pagi, malam. Malam nanti. Lagi ya, sekali lagi. Siang, sore, pagi, pagi.
Coba tepuk tangan, nanti Ibu beri nilai tambahan untuk kalian. Ya, siapa yang menjawab? Siapa yang tahu tentang teks drama? Pertama, saya tangan. Sika, apa Sika? Teks drama adalah naskah tertulis yang berisi dialog, petunjuk, regi, deskripsi latar, dan interaksi antara karakter dalam sebuah cerita. Ada yang lain? Yang lain, siapa? Pendapat yang lain? Farhan? Ada yang lain? Pasti. Naskah dalam drama terdapat wawancara dan drama. Wawancara merupakan kalimat atau kata-kata yang diucapkan tokoh dalam drama. Dramaku adalah petunjuk perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus diperankan tokoh di atas pentas. Oke, jadi itu termasuk dalam teks drama. Nah, jadi teks drama itu merupakan suatu naskah tertulis yang berisi dialog dan lainnya. Kemudian biasanya naskah drama itu terbentuk atau biasanya tuh diceritakan, biasanya itu mengisahkan seseorang atau mengisahkan aktivitas kita sehari-hari seperti itu. Ya. Biasanya di dalam naskah drama itu tertulis tentang kehidupan kita, tentang aktivitas kita. Biasanya itu tentang percintaan ada, ya kan? Ada. Apa lagi? Konflik. Terus apa lagi ya? Ya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Nah, intinya teks drama itu juga termasuk ke dalam kehidupan atau aktivitas kita sehari-hari. Nah, materi kita pada hari ini juga berkaitan dengan kehidupan atau aktivitas kita sehari-hari. Nah, Ibu akan memperlihatkan satu video pembelajaran kita pada hari ini. Kita tonton bersama, mau? Setelah kalian melihat video ini, materi apa sih yang kebayang sama kalian? Kalian tahu ada aplikasi yang sudah digunakan? Coba, siapa yang bisa menjawab? Siapa? Ulang. Siapa? 1, 2, 3. Jalan. Komen. Teks prosedur adalah teks yang berisi arahan atau langkah-langkah yang memberikan instruksi untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu hal. Ada yang lain? Kita teks prosedur umumnya adalah tahapan, langkah-langkah atau petunjuk untuk menuntun seseorang melakukan suatu proses. Proses tersebut dilakukan secara bertahap untuk mencapai tujuan yang optimal. Teks prosedur biasanya ditulis untuk kalimat kompleks. Ada yang lain, Nak? Nah, jadi teks prosedur itu benar pendapat dari teman-teman kalian. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi arahan atau langkah-langkah untuk menunjukkan instruksi suatu hal dari awal hingga akhir. Nah, biasanya di dalam teks prosedur itu terdapat apa aja sih, Nak? Selain pengertiannya? Tujuan. Tangan. Coba. Ulang. 1, 2, 3. Kita dulu, Bella. Mana? Tujuan, ciri-ciri, struktur, cara menyusun teks prosedur, kaidah pembahasan teks prosedur. Sudah? Ada yang lain, Nak? Ada yang lain, Nak? Iya. Ada kan? Ada tidak, Kevin? Sudah. Nah, tadi kan Sika sebutkan ada ciri-ciri dalam teks prosedur. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyebutkan? Tiga saja. Coba yang lain. Coba lain. Wah, ibu bikin dulu. Sabar. Ciri-ciri. Kita sebutkan 3 ciri-ciri dalam teks prosedur. 1. Menggunakan kalimat imperatif atau perintah. 2. Terdapat panduan yang harus dilakukan. 3. Menggunakan kata kerja aktif. Ada yang lain, Nak?
latihan yang dilakukan secara berturut-turut. Sudah ada yang lain? Bahasa? Sudah. Jadi ada berapa sebenarnya ciri-ciri? 7. Coba yang di belakang. Situ, sebutkan dari apa aja ciri-cirinya. Coba. Ekspresi. Ciri-cirinya. Coba. Satu, menggunakan kalimat insentif atau perintah. Dua, terdapat panggilan yang dilakukan. Tiga, menggunakan kata kerja aktif. Empat, menggunakan konjungsi atau kata hubung untuk urutan urutan. Lima, terdapat urutan dalam hal bahan atau kegiatan. Enam, menggunakan kata keterangan atau menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Tujuh, terdapat pronomoras beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Oke, coba Pandu. Pandu ngapa Pandu? Ngantuk. Coba baca dulu apa aja ciri-cirinya tadi. Menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Terdapat panduan yang harus dilakukan. Menggunakan kata kerja aktif. Menggunakan konjungsi atau kata hubung untuk menunjukkan urutan. Terdapat urutan dalam hal bahan atau kegiatan. Menggunakan kata keterangan atau menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Terdapat penomoran beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Oke. Apa Pandu? Tidak. Ya. Nah, jadi benar nak ciri-ciri dari teks tersebut itu menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Biasanya apa isi dari teks tersebut? Contoh yang perintah imperatif itu apa? Secara alam. Dengar coba Sika ngomong tadi. Coba lagi Sika. Yang Kalimat mana ya? imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah, permintaan, atau larangan untuk melakukan sesuatu. Nah, ada yang lain dah? Nah, jadi di dalam kalimat imperatif itu akan menggunakan kuasa atau perintah yang akan dilakukan. Kemudian juga ada yang menggunakan kata kerja aktif. Ada yang tahu kata kerja aktif maksudnya apa? Ya. Kata kerja aktif. Kata kerja aktif. Dado. Tidak tahu. Menggunakan kata kerja aktif. Misal berarti Menggunakan kata kerja aktif. Nah, ada yang bisa jawab, kasih nilai lagi. aku tadi Siapa? kerja aktif sayang. Kata kerja aktif. Siapa? Lagi. Hah? Pandu. Kata kerja aktif apa? Kata kerja aktif. Menggunakan kata kerja aktif. Ya. Dah. Farhan. Kata kerja aktif. Menggunakan kata kerja aktif. Dah. Tahu? Tidak. Yo, jika ada tahu juga. Bentar. Kata kerja aktif. Oh. Apa?
Oh tidak Pak. Jadi yang kalian tahu dari yang disebutkan ini apa aja? Kata kerja aktif itu kata-kata yang untuk melakukan sesuatu. Apa sih kan? Apa sih kak? Ya sih Pengertian, Bu. Jessica salah. Tiket. Pengertian. Iya, maksudnya. Kata kerja aktif. Kata kerja yang memiliki atau yang berupa tumbuhan yang memakai me atau be. Oke, selanjutnya tadi ciri-cirinya disusun secara runtut. Ada? Disusun secara runtut, terperinci dan jelas. Ya, benar. Benar? Benar. Maksudnya siapa nih? Sesuai dengan teratur. Tidak bertahap. Secara detail. Terus lagi bahasa itu pakai bahasa yang baku yang banyak orang belum ngerti. Terus terperinci atau runtut. Yang lain dah. La ilaha illallah. Maksud dari disusun secara runtut, terperinci dan jelas. Sesuai dengan Bahasanya nilai dah. sesuaikan panduan. Dengan panduan. Terus isikan fakta. Tadi dia pakai buku juga. Ina, secara runtut rinci dan jelas itu apa? Ada yang bisa merangkai kata-katanya nih? Coba dulu ya, Menjelaskan Jelas. Coba yang dia kok. Kalau beriun dulu, dia baca step by step, satu persatu. Selangkah itu bahasa. Dijelaskan secara detail dengan bahasa yang baku, yang semua orang tuh tidak asing dengan bahasanya. Jadi orang tuh mudah mengerti dengan bahasa yang disampaikan. Kemudian kita lanjut ke struktur. Kita lupa ciri-ciri ke struktur. Apa aja nah struktur dari? Yo dah, yo. Oke. Satu, judul sebagai aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan. Dua, tujuan, yaitu hasil akhir yang ingin dicapai. Tentang prosedur. Tiga, alat dan bahan, yaitu memuat alat dan bahan yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. Empat, langkah-langkah, yaitu tentu merupakan bagian utama dalam tes prosedur.
5. Penutup, yaitu berisi kesimpulan atau rekomendasi melawan maupun apresiasi terhadap hal yang sudah berhasil dilakukan. Ada lain? Ya, cukup. Jadi di dalam teks prosedur itu ada judul, kemudian tujuan, bahan, langkah-langkah tertutup. Biasanya langkah-langkah itu berisikan cak mana? Kegiatan. Itu termasuk ke dalam struktur yang paling utama ada di dalam teks prosedur. Iya. Oke. Nah, kita lanjut menyusun teks prosedur. Coba. Cika. Cara menyusun teks prosedur. 1. Menentukan judul. Buatlah judul semenarik mungkin untuk menarik perhatian pembaca. 2. Membuat tujuan. Setelah judul dibuat, tuliskan secara singkat tujuan dari teks prosedur tersebut. 3. Buat daftar alat dan bahan. Bagian 1 ini bersifat opsional. 4. Menyusun langkah-langkah. Bagian ini adalah bagian inti dari teks prosedur. 5. Sempurnakan dengan penutup atau kesimpulan. Nah, jadi kalian sudah mengetahui tentang pengertian, ciri-ciri, struktur, dan penyusunan teks. Sudah? Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian jadi 4 kelompok. Ya. Oke. yaitu pertama Adli, yang kedua Hasbi, yang ketiga Tajri, yang keempat Meta, yang kelima Rizky Putri, yang keenam Anissa, yang ketujuh Farhan Firmansyah, yang ke-8 Rayhan Fadli, yang terakhir Pandu. Saya akan membacakan soalan terlebih dahulu. Yang pertama, siapkan buah-buah alpukat. Di sini berjudul cara membuat jus alpukat.
1. Siapkan 2 buah alpukat matang. 2. Setengah sendok makan gula, 1 gelas susu cair, dan es batu secukupnya. 2. Potong alpukat menjadi 2, buang bijinya lalu keruk daging luarnya. 3. Masukkan daging alpukat, gula, susu cair, dan es batu ke dalam blender. 4. Blender hingga halus. Yang terakhir, tuangkan jus ke dalam gelas dan disajikan. Pertanyaannya akan dibacakan oleh Adu. 1. Tujuan dari teks prosedur di atas. Jawaban itu 1, yaitu berisikan arahan langkah-langkah kepada para pembaca tentang cara membuat pramuka. Pertanyaan kedua, sebutkan bahan-bahan yang diperlukan. Agar kita bisa mengetahui cara membuat es teh manis yang benar dan enak. 2. Sebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan sesuai teks. Alat, gelas, dan sendok, bahan, air panas, gula, teh,